Allah. Siapa yang membuat kita masih bisa datang ke tempat yang baik, berkumpul di tempat yang baik, bersama orang baik, di majlis yang baik? Siapa? Allah. Maka kita syukuri nikmat itu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah terompah kayunya, hampir menetes ke tanah, tapi kemudian dia jalani itu semua dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kita 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu dia sudah mengenal kita, merindukan kita, mendoakan kita, menyayangi kita. Kita balas kebaikannya dengan bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Menjinakkan buaya susah, tapi ada yang lebih susah lagi, menjinakkan pawang buaya. Tapi di Banjar ini 30 ormas Islam bisa bersatu dalam forum umat Islam Banjar. Takbir. Di tempat lain ormas Islam tercabik-cabik diadu domba, berbeda seragam, berbeda visi misi, cakar-cakaran. Tapi di Banjar 30 ormas Islam bisa bersatu padu dalam satu payung forum umat Islam. Mudah-mudahan istiqomah hingga akhir hayat. Amin. Para alim ulama, para ajengan, para tuan guru, para kiai, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Para santriwan santriwati, para pejabat-pejabat, insyaallah yang takut kepada Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kita semua mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi thalabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia akan berada pada jalan jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Selama berada di majlis ini, setiap hembusan nafasnya mendapatkan pahala jihad. Setiap langkah kakinya mengangkat derajat. Setiap langkah kakinya, hayunan tangannya menghapuskan segala kesalahan sayyiat. Tiada yang paling indah selain majlis ilmu. Malam ini masyarakat Banjar dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai para malaikat, apa yang dilakukan masyarakat Banjar malam ini? Mereka berkumpul, ya Allah. Berkumpul untuk apa? Nonton bareng. Tidak, mereka berkumpul mengagungkan nama Allah. Mereka berkumpul mengagungkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seragam mereka macam-macam. Ada yang hijau seragam tentara, ada yang coklat polisi, ada yang putih FPI, ada yang oranye. Apa ini? Pemuda Pancasila. Pancasila. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qari kita tadi membacakan ayat sesuai dengan yang tertulis tema kita dalam rangka syiar tahun baru Islam 1442 Hijrah. Apa yang beliau baca? Ada 3 yang dapat saya tangkap. Innal ladzina amanu. Poin pertama yang mesti ditanamkan adalah amanu. Amalmu yang banyak, sekolah yang kau bangun, pesantren yang kau bina, anak yatim yang kau sekolahkan, tidak akan bermakna kalau tidak ada iman. Apa yang akan kita bawa kalau mati? Ada yang mati bawa seragam? Gak ada. Oleh sebab itu iman ini mesti kita jaga. Saya yakin dan percaya masyarakat Banjar yang hari ini beriman, ini adalah buah dari dakwah para ulama-ulama dulu yang sudah meninggal dunia. Mereka yang datang dari surau ke surau, mereka tidak terkenal, mereka tidak masuk TV, mereka tidak ceramah di radio. Mereka dengan ikhlasnya datang ke satu pengajian ke pengajian. Hasilnya inilah malam ini semua datang ramai melimpah ruah. Untuk para ulama, untuk para kiai, untuk para ajengan yang sudah mendahului kita, kita kirimkan kepada mereka semua Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita sedang mengambil pelajaran. Siapa yang berdakwah, siapa yang mengajak orang ke jalan Allah, siapa yang beramar ma'ruf nahi mungkar, walaupun dia sudah mati meninggal dunia, walaupun namanya tidak dikenal, tapi dia tetap mendapatkan kiriman Al-Fatihah. Mau kekal abadi, dikenang sepanjang zaman, berbuat baik, beramal soleh. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang berbuat baik, siapa yang mengajak orang ke masjid, siapa yang mengajak orang berbuat baik, siapa yang mengajak bermakai hijab, maka dia akan dikenang sepanjang zaman, walaupun tak kita sebutkan namanya. Lapang kubur mereka, terang barzah mereka, mereka mendapatkan bacaan Fatihah kita sejauh mata memandang, dari mulai bawah atas sampai ke sana. Ada tuh di atas sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu mau tidak punya anak yang kaya raya, mobilnya mewah, duitnya banyak, tapi tidak kenal Allah? Kita mau anak kita Rabbi habli minas sholihin. Begitu saya katakan tidak kenal Allah, langsung lampunya mati. Gelap, tidak kenal Allah, tak tahu mana arah. Maka kita tidak ingin anak-anak kita begitu. Oleh sebab itu anak-anak yang hadir malam ini, yang dibawa oleh ibunya dalam keadaan menangis, yang digendong ibunya dalam keadaan haus mau menyusu, yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan payah, dibawa kemari. Ini adalah cara ibu-ibu mendidik anaknya supaya anaknya tetap istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Anak-anak muda yang tegak berdiri malam ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka semuanya adalah anak muda yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman segala yang sulit menjadi mudah, dengan iman segala yang berat menjadi ringan, dengan iman maka segala kesulitan seperti yang hadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahzan, jangan sedih, la tahzan, jangan takut, la tahzan, jangan cemas, la tahzan, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Insya Allah Allah bersama kita. Betul? Dukun aja sama setan bisa senang, masa kita sama Allah takut? Preman aja sama tuyul bisa, masa kita sama Allah menjadi takut? Langkahkan kaki, pandang jauh ke depan, minta doa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mengangkat derajat kita kalau bukan Allah? Tu'izzu man tasha, kau angkat setinggi-tingginya. Tapi siapa juga yang menjatuhkan kalau bukan Allah? Wa tudzillu man tasha, kau jatuhkan serendah-rendahnya. Biadikal khair, dalam genggaman kudrat iradat kuasamu ada segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha segalanya. Kita hanyalah hamba yang lemah, kita hamba yang miskin, kita hamba yang tak punya apa-apa. Kalau malam ini kau begitu hebat dan perkasa Abdul Somad, bukan kau yang perkasa, tapi karena sound sistemnya mantap. Terima kasih kepada AA yang sudah mengurus sound system ini. Walaupun mereka tidak diberikan kesempatan untuk diberikan kata sambutan, tidak ada Pak Kiai tadi manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang ngurus sound system. Tapi mereka mungkin pahalanya lebih besar daripada Abdul Somad. Loh, kok banyak yang setuju? Siapa yang ikhlas, dialah yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Makanya setan tidak bisa menembus orang yang ikhlas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku yang ikhlas, maka kau tak ada kuasa untuk menggoda mereka, wahai setan. Mereka setan-setan masuk melalui pintu riya dan sum'ah.
Doakan supaya Abdul Somad jangan sampai tertipu karena follower, subscriber, viewer, dan jamaah yang sejauh mata memandang. Jamaah yang hadir malam ini, tadi waktu saya masuk kemarin saya heran juga, mana jamaahnya kok nggak kelihatan, rupanya mati lampu. Setelah dihidupkan baru kelihatan, tapi tidak nampak, kelihatan ujungnya nggak nampak. Mana ujungnya ini? Nanti kita lihat, itu ujung itu masih jamaah atau pedagang? Ternyata pedagangnya pun ikut ngaji juga. Yang dagang, yang jualan malam ini dapat pahala ganda. Pahala mencari rezeki lillah untuk anak istri yang halal. Dan kedua, telinganya sambil dengar, yang sambil ngipas tetap juga dengar. Tuh, bagus, terus ajar. Rezekinya halal, pandangannya halal, penglihatannya halal, mudah-mudahan anak istrinya makan halal, halalan thayyibah, berkah rezekinya. Itu semua adalah salah satu keyakinan kepada Allah. 13 tahun lamanya di kota Makkah Al-Mukarramah sudah dididik. Tapi Abu Bakar Siddiq tetap ketakutan ketika berdua di dalam gua Hira. Idhuma fil ghar, ketika dia berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar menggigil ketakutan. Seandainya orang kafir Quraisy itu melihat ke bawah, dia pasti melihat kita ya Rasulullah. Dia melihat kita, dia akan menangkap kita, dia akan membunuh kita. Lalu apa kata Nabi? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Tidak wahai Abu Bakar, kalau kau sangka kita berdua, sesungguhnya ada yang ketiga. Siapa yang ketiga itu? Allah. Nampaknya kita ramai malam ini, sesungguhnya bersama kita ada Allah. Itu yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Anakku, kalau kau jadi pejabat, kau jadi orang kaya, jangan menindas, jangan serakah, jangan curang, karena kau selalu dilihat oleh Allah. Kau CCTV. Hati-hati, lapangan parkir ini diawasi CCTV. Semua maling ketakutan, padahal CCTV-nya sudah lama kabelnya dimakan tikus. Tapi ketika dia takutnya bukan karena CCTV, takut buat salah karena CCTV, CCTV akan mati. Takut buat salah karena KPK, orang KPK akan tertidur. Takut karena Inspektorat Jenderal, orang Irjen akan pergi keluar kota. Tapi kalau takut kepada dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak akan mengantuk, dia tidak akan tidur. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ada malaikat yang mencatat. Ma yalfizu min qawlin, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutmu illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang mengawasi setiap kata yang keluar dari mulutmu, diawasi, dicatat oleh para malaikat. Makanya siapa yang paling banyak ngomongnya, paling banyak bicaranya, paling banyak kata-katanya, dia yang paling banyak dicatat oleh para malaikat. Siapa yang paling banyak bicara malam ini? Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman ini yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama kali kita tanamkan adalah iman. Masukkan anak Anda ke sekolah ini, bisa masuk ke perguruan tinggi manapun. Memangnya setelah itu apa? Dia akan mati. Saya bukan tidak setuju dengan anak kita S1, S2, S3, lanjutkan sejauh mata memandang. Silakan sekolah ke Amerika, otaknya Amerika, tapi hatinya tetap la ilaha illallah. Tanamkan iman. Sekolah ke Jepang, silakan balaskan sakit hatimu pada orang Jepang. Bukan dengan kau cabut samurai, kau pancung semua kepala orang Jepang. Bukan, kau ambil beasiswa Jepang itu. Silakan ambil fakultas hukum di Belanda, di Leiden, ambil sampai PhD, Doctor of Philosophy. Ada anak Banjar yang sekolah sampai ke Jepang, setuju? Anak muda Banjar yang sekolah S3 sampai ke Belanda, setuju? Tapi hatinya tetap la ilaha illallah. Ini pulang dari Eropa, rambut gimbal kayak sumbu kompor, udah mandi 3 bulan, masuk ke kolam ikan mas, matikan semua. Bukan itunya yang diambil anting-antingnya, sampai anting-anting 13, sampai hidung pakai anting, sampai mata pakai anting. Gimana tidurnya?
Yang diambil bukan tatonya, yang diambil bukan pirangnya, yang diambil bukan jahatnya, yang diambil bukan mabuknya, yang diambil adalah on time-nya, yang diambil adalah bahasanya. Iman membuat kita menjadi kuat, iman membuat kita menjadi yakin, iman membuat anak muda tidak cepat menyerah dan bunuh diri. Orang minum kopi, dia minum racun tikus. Minumlah kopi 3 tiga.